Nova Saragi, terima kasih sudah mampir ke channel aku. Hari ini kita jalan-jalan ke daerah Bekasi, Sumarekon, Mall Bekasi di seberangnya. Nah, aku mampir ke Umadre Mom and Child Specialist gitu ya. Nah, aku nggak hamil lagi, tenang, belum hamil lagi anak kedua. Hari ini aku mau kontrol aja, check up, karena pasca lahirannya Mikaela kan udah hampir setahun nih. Aku belum pernah kontrol ke dokter kandungan lagi. Aku mau cek apakah kondisi rahimku sudah kembali ke bentuk semula, apakah aku masih PCO segala macamnya. Aku mau cek ke dokter sini kebetulan. Nah, aku tahu klinik ini dari Instagram kan, terus harganya juga sangat terjangkau. Untuk biaya USG cuma 195, udah 4D. Jadi kalian yang lagi hamil gede mau lihat mukanya si baby bisa langsung ke sini. Nanti alamat segala macam linknya aku taruh di description box. Oke, kita langsung aja ke dokter yuk. Tadi kan sudah diperiksa ya, ukuran rahim kamu udah kembali ke seperti semula, terus tidak ada penebalan juga di dalamnya. Untuk ovarium memang kita sulit untuk cek dari pemeriksaan dari perut, bagusnya dari transvaginal memang. Terus kalau masalah tidak haidnya, sebenarnya wajar kalau memang masih ASI eksklusif. Tapi kalau memang sudah tidak dan memang ada riwayat PCO, kemungkinan tidak haid itu karena PCO-nya. Jadi PCO tuh bukan bisa disembuhkan begitu aja, tapi bisa balik lagi karena gaya hidup gitu ya dok. Ya, oke guys, jadi aku tuh nggak haid karena bukan hamil, tapi karena memang aku PCO gitu. Untuk tahu kenapa PCO-nya, next episode ya ditungguin bareng aku sama Dokter Priska ya. So guys, mumpung lagi sama Dokter Priska, aku mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang KB. Pasti kalian udah nungguin dong perkara KB apa yang nggak bikin gendut, KB apa yang cocok buat kalian. Kita obrolin lebih lanjut sama Dokter Priska. Yuk. So guys, sebagaimana aku udah post kemarin di Instagram, kalau aku hari Senin ada datang ke Umadre Klinik bareng sama Dokter Dokter Priska. Hari ini kita mau bahas pertanyaan kalian. Tapi pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan yang masuk tuh banyak banget. Yaelah, ada ya 1 juta orang nih yang nanya nih. Wow. Ngawur enggak? Intinya banyak yang nanya dan aku seneng banget kalian kasih feedback yang baik gitu kan ya. Tapi karena waktu terbatas, dokter nih buru-buru ada mau menolong orang lahiran gitu kan, nanti takut orangnya brojol. Jadi aku mau ringkas masalah KB gitu. Jadi nanti aku akan jawab sebagian aja. Jadi kalau ada yang pertanyaan sama nggak akan kita jawab ya dok ya. Jadi kita akan bahas tentang KB. Jadi karena banyak nanya KB yang cocok buat abis melahirkan normal apa, abis melahirkan sesar apa, yang nggak bikin gendut apa. Jadi kita tanya dulu, apakah jenis-jenis KB itu ada berapa sih dok? Kalau KB itu berdasarkan bentuknya gitu ya, bisa dibagi jadi yang hormonal maupun yang enggak hormonal gitu ya. Jadi terus berdasarkan cara pemakaiannya juga beda-beda. Ada yang bentuknya suntik, pil, yang ditanam di dalam rahim, ditanam di bawah kulit gitu kan. Atau bahkan ada yang bentuknya barier kayak kondom, baik buat pria maupun wanita. Cuman kalau ditanya mana yang cocok melahirkan normal sama sesar mau pakai KB apa, itu sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya. Kita selalu bilang sama pasiennya, Bu, kalau mau pilih KB itu kayak kita mau masuk ke rumah makan, prasmanan, pilih mana yang kita suka. Cuman ada beberapa orang yang punya penyakit-penyakit tertentu, ada yang nggak boleh pada KB-KB tertentu juga gitu. Jadi KB suntik itu nggak sembarangan juga. KB yang hormonal, terutama di garis bawahi pada pasien-pasien misalnya yang punya darah tinggi, punya penyakit liver, itu nggak boleh tuh pakai KB hormonal. Jadi kalau bisa banget itu pilihan terakhir gitu. Pilih yang lainnya gitu. Kalau dokter sendiri merekomendasikan apa yang paling aman dan paling nyaman gitu? Benar. Kalau KB itu kita ngelihat dari pertama kan efektivitasnya dulu ya. Efektivitas yang paling paten itu otomatis pernah dengar steril. Jadi benar-benar dipotong itunya saluran telurnya, jadi benar-benar hampir 100% tidak akan terjadi kehamilan. Itu paling paten. Jadi kayak dioperasi dong, Dok? Benar. Jadi itu kalau misalnya
misalnya memang udah nggak mau punya anak lagi lah gitu. Nah itu ya, itu tingkat efektivitasnya hampir 99% berhasil gitu ya. Tapi di bawah itu pun kayak spiral yang dimasuki dalam rahim atau pil atau suntik sebenarnya itu juga di atas 90% tingkat keberhasilannya. Seperti itu. Nah, kan banyak juga yang nanya, kalau KB spiral itu kalau bergeser bisa kebobolan nggak dok? Katanya banyak kasusnya kalau KB spiral banyak yang kebobolan juga dok. Betul. Jadi pemasangan spiral itu kan agak tricky ya. Jadi ketika dipasang, ketika haid, terus posisinya harus benar. Kalau misalnya pun bergeser, kalau udah lama pemakaiannya seharusnya sih tidak terjadi kehamilan. Kenapa? Karena prinsip ini dia membuat peradangan minimal di daerah rahimnya itu. Jadi kalau KB itu bagusnya kapan digunakan? Misalnya kayak aku nih baru melahirkan, nah langsung pasang atau kapan sih kita harus pakai KB itu sebenarnya? Langsung pasang boleh. Kalau misalnya habis melahirkan normal nih, langsung dipasang spiral tuh langsung boleh banget. Oh jadi nggak nunggu kita mens berikutnya? Nggak usah, itu boleh banget. Langsung. Tapi memang ketika habis melahirkan langsung dipasang, kemungkinan buat lepas sendirinya itu bisa. Jadi disarankan 40 hari setelah masa nifas pasang. Jadi setelah masa nifas alangkah baiknya langsung dipasang untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Terus kita coba jawab satu-satu ya dok yang belum terjawab gitu. Tadi KB yang nggak bikin gendut apa dok? Ini dari Tiwi 23. KB itu bikin gendut karena dia mengandung hormon. Hormonnya itu dia menahan cairan di tubuh. Jadi orangnya bengkak, istilahnya seperti itu. Jadi KB yang nggak bikin gendut itu adalah KB yang tidak mengandung hormon yang pertama, kayak spiral, kondom ya, itu kan nggak akan bikin gendut toh. Tapi sekarang ini makin maju nih pil KB hormonal makin maju. Dia memakai hormon yang bisa efektif juga, tapi juga dia mengurangi retensi cairan tadi. Jadi ada jenis-jenis pil KB yang ternyata dia memakai zat hormon yang tidak menahan cairan. Nah, pil KB katanya bisa bikin kulit bagus dok? Ada. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau mau kulit bagus tapi gendutan dikit ya nggak apa-apa. Yang penting muka kinclong putih. Atau yang nggak gendut tapi kulitnya agak jerawatan dikit. Ada juga. Spiral sama IUD sama. Spiral sama IUD itu sama. Jadi kalau pasang spiral sekali seumur hidup apa harus dipasang? Pasang spiral itu ada jangka waktunya 3-5 tahun wajib dibongkar pasang istilahnya. Tapi sebelum mau punya anak lagi kalau mau punya anak lagi tinggal aja. Tapi habis itu siklusnya berantakan kah atau harus gimana? Kalau spiral justru cenderung siklusnya normal, cuman agak banyak aja. Banyak. Misalnya rata-rata ganti pembalut misalnya 2-3 kali, ini bisa sampai 5 kali. Tapi itu pun 3 bulan awal. 3 bulan awal. Setelah itu bagus lagi. Intinya kalau misalnya mau punya anak lagi, udah 2 tahun, 3 tahun, pengen punya lagi, copot aja bisa langsung program hamil lagi. Nggak ada masalah ya? Itu dia. Jadi kembali ke kesuburannya, pil KB, spiral, dan kondom itu paling cepat. Beda sama suntik yang 3 bulan. Suntik. Saya suntik 3 bulan nih dok, saya sudah berhenti 8 bulan, tapi ternyata saya nggak hamil-hamil. Itu memang seperti itu masalahnya kalau suntik, karena dia disimpan di lemak, apalagi buat orang-orang gemuk ya. Jadi zat-zat yang sebelumnya disuntikan itu masih kesimpan di lemak, jadi dia keserapnya lama ya. Kesuburannya lama kembalinya lagi. Jadi kalau mau berharap sekali lepas mau langsung subur lagi, itu jangan pilih yang KB suntik yang 3 bulan gitu. Jadi pilihlah yang spiral, kondom, atau tadi yang pil KB. Tapi kondom hati-hati ya, bocor ya. Bocor juga. Tingkat kegagalannya sampai 20% kalau kondom. 20% tuh. 20%. Jadi hati-hati walaupun pakai kondom bisa tidak aman ya. Oke, kita lanjut. Tadi udah dijawab ya Tiwi. Sekarang ada lagi, apakah ada KB buat suami karena suami melarang KB? Gimana tuh dok? Itu harus equal sekarang ya. Ada KB buat suami ya kondom satu ya, tidak sama-sama kita tahu ya. Yang kedua ada tindakan kalau perempuannya tadi steril, yang laki-laki juga ada namanya vasektomi. Jadi di operasi kecil minimal di bawah kulitnya itu diambil saluran spermnya, diikat gitu. Sama juga seperti prinsipnya. Tapi kalau dia mau punya anak lagi bisa lagi dibuka itu? Nggak bisa. Jadi itu benar-benar permanen. Kita udah bilang sama baik istri maupun suami gitu ya, kalau mau
steril atau vasektomi ini adalah tindakan yang benar-benar permanen. Jadi jangan gitu ya, jangan bolak-balik. Gitu. Oke, ya itu permanen. Spermanya keluar nggak? Hah? Tetap keluar. Nggak mengganggu, ada suara apa ya? Nggak mengganggu ini, nggak mengganggu apa itu namanya libido, nggak mengganggu. Tapi kok bisa aneh ya, bisa keluar tapi nggak bisa hamil. Ajaib. Oke, gue nggak membahas itu lebih dalam ya. Oke, lanjut. Tunggu sebentar, apalagi nih? Tadi ya udah ya. Ada yang nanya KB spiral dan KB suntik, bedanya tadi udah kita bahas. Kemudian pasang, oh ya, mengganggu siklus head nggak dok nih dari Winnie Widi. Aku pakai IUD. Bacanya apa sih dok tadi? IUD bahasa Inggris. IUD. Trying device. Oke. Oh ada device-nya. Tapi kenapa mensnya tiap 2 minggu sekali? Iya gini. Jadi itu deh. Pokoknya pakai IUD itu. Tadi saya bilangnya 3 bulan awal biasanya dia akan lebih sering haidnya atau lebih banyak haidnya. Makanya kalau datang dengan keluhan pasca pasang IUD ada keluhan haid, kita bilangnya observasi dulu deh selama 3 bulan. Biasanya dia akan berkurang dan akan kembali seperti normal. Jadi itu tenang kalau yang pakai IUD itu. Tapi kalau udah lebih dari 3 bulan, mungkin harus. dia nggak cocok. Jadi ya udahlah kita buka ganti yang lain kan masih jadi banyak. cocok-cocokan di garis bawahi juga kalau penggunaan KB itu cocok-cocokan. Ada yang suntik cocok, ada yang pakai spiral cocok, ada yang pakai misalnya apa tadi pil nggak cocok mungkin ya. Ada cocok-cocokannya guys. Kayak cari pacar aja. Oke. Oh, terus apa lagi ya? KB spiral udah, KB yang paling aman dan nggak bikin sakit. Yang nggak bikin sakitnya gimana nih? Soalnya masang spiral pun kan ada tindakan ya, jadi ibunya sakit ya? Berasa dong? Kita nggak bilang sakit, tapi nggak nyaman aja. Gitu. Tidak nyaman. Agak mules sedikit gitu. Kalau lama nggak dong pakai pasangnya? 5 menit. Oh 5 menit. 5 menit. Oke, buat Ajeng Agustin ini KB yang paling aman dan yang nggak bikin sakit itu ternyata nggak semua KB bikin sakit ya gitu ya. Jadi balik lagi ke apa namanya, mungkin tidak nyaman doang kok kagak sakit ya. Terus KB yang bagus untuk ibu menyusui apa mempengaruhi dong? Ada KB hormonal itu mempengaruhi ibu menyusui. Jadi makin banyak susunya atau? Bukan, justru makin stop. Jadi ada 2 jenis KB hormonal, ada yang 2 jenis isinya, ada yang 1 jenis isinya. Nah, yang 2 jenis ini dia akan menstop produksi ASI. Jadi kalau menyusui dan ingin memakai KB hormonal, pilih yang jenis yang cuma 1 isinya itu, bukan yang 2 jenis. Ya, tapi kalau mau yang lain nggak mengganggu kayak spiral, dia nggak mengganggu. Di sini bisa pasang KB dok? Bisa. Oh gitu. Jadi langsung ke Umadre Clinic di depan seberangnya Mall BS. Ini mall apa namanya dok? Sumarekon Mall Bekasi. Umadre Clinic nanti aku di description box. Di sini bisa pasang KB ya dok ya. Mau resep-resep pil itu bisa juga di sini. Oke. Ini dari tadi siapa yang tanya itu? Yang tanya Imai Suwarni ya. Oke, pil buat ibu menyusui udah dijawab ya. Kemudian Kemudian ini dari Uni Kiti 95. Pasca sesar jarak KB berapa bulan? Terus KB-nya suntik 3 bulan aman nggak kalau setelah sesar? Kalau setelah sesar suntik 3 apa aja aman pokoknya ya, nggak ada yang masalah ya. Kalau mau pasangnya kapanpun paling minimal 40 hari setelah melahirkan ya atau masa nifas selesai. Kalaupun mau dipasang langsung tuh juga bisa. Ketika di black, sesio, terus dimasukin langsung spiralnya itu bisa banget. Jadi ibunya nggak nyaman tadi itu. Betul, karena sudah dalam kondisi terbius. Gitu. Jadi intinya kalau mau ngelahirin secara sesar normal, intinya 40 hari setelah masa nifas ya dok. Iya. Abis masa nifas kelar baru bisa pasang. Intinya gitu ya, mau sesar maupun normal sama aja jenis KB-nya dan juga sama kapan pasangnya. Sudah terjawab geng. Lanjut ke tadi juga ya. Ini dari Sari Syafila, tanyain ke dokter kah KB apa yang cocok untuk ibu postpartum 7 bulan non hormonal. Tadi udah dibahas ya. Non hormonal ada IUD tok itu ya, kondom. Tapi tingkat keberhasilannya itu ya 20% tadi ya. Tadi KB yang aman untuk menyusui juga udah dibahas. Kemudian ini kenapa sejak pakai KB IUD jadi lama kalau menstruasinya juga udah dibahas ya dok ya, lama gitu kan ya. Jadi serba-serbi KB itu doang dok, apa ada yang perlu ditambahkan lagi? Intinya kalau mau pilih KB, pilih dengan
kondisi yang nyaman ya buat diri sendiri. Tujuannya tuh mau menjarakkan berapa lama gitu. Kalau misalnya jaraknya maunya sebentar-sebentar, pilihlah KB yang tadi kembali ke kesuburannya itu cepat gitu. Misal jauhilah KB yang mengandung hormonal dan suntik yang tadi yang tiap 3 bulan. Karena kalau spiral pil sekali copot, sekali berhenti udah langsung kembali ke kesuburannya. Seperti itu kan ya. Terus kalau memiliki penyakit-penyakit tertentu itu juga harus hati-hati, kayak misalnya darah tinggi, sakit gula, sakit liver, itu hindari KB-KB yang mengandung hormonal. Oke gengs, sekian dulu untuk serba-serbi KB. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa konsultasi langsung ke dokter atau bidan terdekat ya, karena kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan kalian di sini. Kalau ada pertanyaan, ada komen, silakan tinggalkan komen di bawah. Ada pertanyaan juga tinggalkan pertanyaan di bawah. Jangan lupa di subscribe dan di like video ini, dan jangan lupa di like dan di follow Instagramnya apa dok? Umadre Klinik ya. Umadre Klinik. Oke, sampai ketemu di video Elva Tanya Dokter berikutnya. Dadah. Dadah.